Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you all feeling today? Are you happy, sad? But I always hope that you're happy during my class. So before we talking about our lesson today, let me introduce myself to you. My name is Febri Ashira Sahwi, and today we're gonna learn about article. Baik, sebelum masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melihat cerita dari The Necklace itu seperti apa. Ini ada summary-nya, saya bacakan. Mathilde Loisel, a beautiful but discontented woman, dreams of a luxurious life but is trapped in her modest middle-class existence. When her husband, a clerk, secures an invitation to an elegant ball, Mathilde is upset because she lacks fine clothes and jewelry. Her husband sacrifices his savings to buy her a dress, and she borrows a stunning diamond necklace from her wealthy friend, Madame Forestier. At the ball, Mathilde is the center of attention, but upon returning home, she realizes the necklace is lost. Unable to find it, the couple takes out crippling loans to replace it with an identical one, costing 36,000 francs. They spent the next 10 years in poverty, working tirelessly to repay the debt. Years later, Mathilde meets Madame Forestier and confesses the truth, only to learn the original necklace was a cheap imitation, worth barely 500 francs. The story ends with the shocking revelation of their unnecessary sacrifice. Baik, setelah saya bacakan cerita dari The Necklace, kemudian kita akan mempelajari materi hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi, di sini terdapat learning objectives, yakni apa sih yang harus kalian capai dalam pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, know the two types of articles. Kalian bisa membedakan dua tipe dari artikel ini. Yang kemudian yang kedua, use a and an correctly. Jadi kalian bisa menggunakan a dan an itu di situasi dan tempat yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, use the for the specific things. Maksudnya apa sih specific things? Kita akan bahas lebih lanjut lagi di materi selanjutnya. Yang keempat, know when not to use an article. Jadi tidak semua kalimat itu bisa menggunakan artikel. Nanti kita telah lagi di pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir, practice in real sentences. Jadi bukan hanya sekedar teori, jadi kita akan mempraktekkan itu di kehidupan nyata kita dalam membuat kalimat. Yang pertama yakni indefinite articles, a, and, yaitu artikel tidak terbatas. Kemudian introducing non-specific nouns, yaitu memperkenalkan kata benda yang tidak spesifik. Kita bisa lihat yang pertama, example 1, dialogue between Mathilde and her husband. Kutipannya yakni, look, I have an invitation to a ball at the ministry. An invitation, and itu digunakan sebelum vowel sound. Sebelum vowel sound, yakni invite, yakni dia digunakan sebelum vowel sound. Kemudian yang kedua ada a ball. Kenapa kita menggunakan a ball? Kenapa kita tidak menggunakan an invitation? Karena a di dalam konteks a ball itu digunakan sebelum konsonan sound, yakni ball, b. Kemudian lanjut, exception from another examples beside the story. Ini adalah contoh-contoh pengecualian dalam indefinite articles di luar dari cerita. Yang pertama ada I go to a university. Kenapa dia tidak menggunakan I go to an university? Nah, kira-kira kenapa kata kalimat I go to a university tidak menggunakan an? Padahal seharusnya dia kan digunakan sebelum vowel sound, yaitu u. Alasannya sebenarnya simple aja, karena you di sini itu terdapat kata seperti kita terdengar bunyi you, bukan semerta-merta u. Jadi kalau kita membaca I go to a university, mirip seperti kata y atau y, makanya itu masuk ke dalam pengecualian. Kemudian ada contoh kedua, he is a unique person, sama seperti yang pertama, university and unique itu dua kata yang kedengarannya cukup
kedengarannya cukup mirip. Kemudian yang ketiga ada contoh I need an X-ray. Mengapa kita menggunakan an? Padahal kan harusnya di contoh kita harusnya menggunakan a karena dia digunakan sebelum konsonan sound. X itu adalah konsonan sound. Alasannya karena ketika kita menyebut X-ray, kita ada bunyi seperti huruf E. Huruf E sebelum menuju X, yakni X, E. Jadi makanya kita menggunakan an supaya penyebutannya lebih mudah lagi, yakni I need an X-ray. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, example to Matilda's complaint. Kutipannya yakni I don't have a single jewel, not a single stone to wear. Dari kalimat yang I don't have a single jewel dan not a single stone to wear. Keduanya itu memperkenalkan general, yakni tidak ada specific items. Kemudian kita akan belajar tentang a dan an rules. Yang pertama kita akan menggunakan a dan an itu sebagai kata benda yang dapat dihitung tunggal, kata benda tunggal yang dapat dihitung, tetapi masih dalam konteks umum. Seperti contoh, I need a jewel, atau do you have a jewel? Kemudian yang kedua, introduce something for the first time. Contohnya, yesterday I saw a necklace in a black satin box. Jadi kita menggunakan a atau an itu pada sesuatu yang kita lihat atau kita tahu pada pertama kali. Kemudian yang ketiga, when speaking about someone's job. Contohnya, I'm a clerk atau you're a maid. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yakni definite article the, referring to specific nouns. Kalau tadi a atau an itu kita merujuk pada kepada hal yang umum, tapi ini pada materi the kita itu harus spesifik. Ada contoh yang pertama, example 1, discussing the necklace. Contoh kutipannya, could you lend me the necklace? Just the necklace? The necklace ini merujuk pada necklace yang spesifik, kalung yang spesifik, yaitu kalung yang sangat dikagumi oleh Matilda. Kemudian example yang kedua, after losing the necklace. Contoh kutipan, we must replace the necklace. Sekarang konteks the necklace di sini adalah necklace yang kita tahu, specific object yakni kalung yang hilang, the last one. Baik, kalau tadi a dan an ada rules-nya, the juga ada rules-nya. Yang pertama, when we mention something for the second time. Seperti contoh, I saw the necklace in the black satin box. Kalau tadi kalian bisa membaca pada contoh di A dan N rules yang yesterday I saw a necklace in a black satin box. Tapi kenapa kita menggunakan the di sini? Karena kita mention something for the second time. Atau artinya kita sudah mengetahui benda ini bukan pertama kali. Kemudian yang kedua, with superlatives. Diamond necklace is the best necklace in the world. Yang ketiga, with groups of society. Kita bisa menyebutnya itu the rich, the poor, the homeless, the youth. Itu dibedakan berdasarkan itu tadi groups of society. Yang keempat, when there is only one of something. Contohnya, the government, the moon, the queen, the Alps, the Pacific, the Thames. With plural countries, the Netherlands, the Philippines, the United Kingdom, dan the United States. Kemudian with instruments, contohnya I can play the piano, my brother can play the piano very well. Kemudian with morning, afternoon, evening, see you in the morning, I usually work in the afternoons. The evenings are our busiest time. Kemudian ini terdapat juga exception atau pengecualian. There is only one of something, use the. Yang pertama Buckingham Palace, the Taj Mahal, the Eiffel Tower. Baik, ini adalah materi terakhir dari pembelajaran kita hari ini, yakni zero article. Contohnya, Matilda's desire. She dreamed of silver trays, exquisite food, gilded mirrors.
No articles before uncountable atau non-specific nouns, silver, food, or adjectives exquisite and gilded. Kenapa kita tidak menggunakan artikel di dalam kalimat ini? Karena di dalam kalimat tersebut itu uncountable dan tidak spesifik kata bendanya. Another examples yang kita tidak perlu menggunakan artikel yakni ketika kita menyebutkan streets, towns, countries, cities, atau specific mountains. Seperti contoh, I live in New York on Fulham Road. I want to climb the Mount Everest one day. Tapi the-nya di sini adalah kita tidak menyebutkan the-nya, yakni the-nya itu seperti mati ya. Jadi cuma kita baca atau kita tulis I want to climb Mount Everest one day. Baik, saya pikir cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas soal-soal terkait dengan materi artikel. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.